Baik Aris dan Nia, saudara, perawat merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit ataupun puskesmas di daerah. Tentunya tidak hanya dokter saja, bahkan perawatlah orang yang bersentuhan langsung dengan pasien, meningkatkan moral dan juga psikis pasien. Dan saudara, bahkan kita tahu bahwa perawat kita di Indonesia masih jauh daripada cukup. Lantas tentunya kita harus tahu bagaimanakah strategi dan juga fasilitas yang dimiliki atau diperlukan oleh para perawat untuk menangani virus yang cukup masif ini, yakni COVID-19. Akan kita tanyakan langsung dengan anggota DPR RI Komisi 9 dan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Edi Wuryanto. Pak Edi, melihat bahwa COVID-19 ini cukup masif berkembang di Indonesia ataupun di dunia. Apa langkah pemerintah untuk menangani adanya virus ini? Ya, hari ini saya mewakili teman-teman Komisi 9 datang ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi secara langsung karena kami sedang reses, rapat dengan Pak Menteri nggak mungkin, sehingga anggota Komisi 9 langsung terjun ke daerah. Dan saya mengecek kesiapan Rumah Sakit Karyadi, hari ini sudah 40 yang dirawat, ini tinggal 13 ya. Ruang rawatnya juga terisolasi dengan baik menggunakan tekanan negatif. Jadi kalau angin masuk itu keluarnya itu melalui sistem khusus sehingga aman ya. Ini ruangan yang khusus disiapkan Karyadi. Kemudian UGD-nya juga ditambah ruangan khusus untuk COVID. Kemudian juga ada front office yang untuk melayani masyarakat yang bingung. ICU-nya juga ditambah. Nah, SDM-nya ini yang memang diatur sedemikian rupa karena terutama SDM perawat ya kan, ini kan setiap 24 jam dan jumlahnya juga cukup, tapi tetap rumah sakit mengatur sedemikian rupa agar kita bisa mengantisipasi kalau corona ini ternyata butuh waktu panjang. Nah, ini yang kita antisipasi sehingga teman-teman keperawatan sudah mengatur sedemikian rupa. Hanya persoalannya memang APD, alat pelindung diri, ini yang jadi persoalan ya. Dan pemerintah rumah sakit harus segera mungkin menyediakan fasilitas untuk keselamatan orang yang melayani. Karena di Jakarta ada perawat yang diduga meninggal karena dia habis merawat pasien di ICU, terserang batuk panas lalu meninggal. Lalu dokter di Medan juga demikian. Maka saya kira orang yang melayani ini harus diperhatikan serius oleh pemerintah. Tadi Pak Direktur APD-nya itu mau bikin sendiri. Karena memang kan keluhan sekarang perusahaan tidak bisa bikin karena bahan bakunya habis atau stoknya habis. Ini persoalan serius. Jadi alat pelindung diri bagi semua profesional kesehatan harus segera dipenuhi. Terkhusus bagi warga negara Indonesia yang pulang dari negara asing, mulai bekerja dan lain sebagainya, bagaimana langkah pemerintah untuk mengantisipasi warga yang datang dari negara lain karena memang kita tidak tahu kesehatan dan lain sebagainya? Ya, yang saya pantau di Jawa Tengah, selain Karyadi sudah disiapkan Rumah Sakit Tugurejo sebagai rumah sakit rujukan. Kemudian Rumah Sakit Kota Semarang ini juga untuk rujukan. Lalu para bupati wali kota ini juga kita minta semua rumah sakit puskesmas siaga. Preventif, promotif. Kita nggak boleh panik, kita nggak boleh terlalu cemas berlebihan. Tapi ketika ada teman-teman kita yang dari luar negeri pulang, kemudian ada gejala batuk, panas, nggak sembuh-sembuh, sesak nafas, terpapar, nah ini segera untuk diperiksakan. Nah, kami sedang memproses pemeriksaan laboratoriumnya di Rumah Sakit Dr. Karyadi, sehingga nanti pasien yang periksa apakah positif atau tidak COVID-nya itu cukup di Rumah Sakit Karyadi. Ini sedang kita komunikasi dengan Pak Dirjen, mudah-mudahan segera dipenuhi alat-alatnya. Ketika memastikan positif corona nggak perlu ke Jakarta. Kalau tadi untuk pasiennya dan juga seluruh masyarakat, terkhusus bagi para dokter dan juga para perawat, bagaimana kesiapannya untuk menangani virus ini, Pak? Saya berharap sekaranglah saatnya semua profesi kesehatan menunjukkan kekuatannya, bersatu untuk melawan virus. Ya, jangan sampai ada yang menolak bertugas. Ini yang kita antisipasi. Karena saya sudah mendengar di beberapa misalnya di Kota Medan mungkin di sana ada dokter yang meninggal yang diduga karena COVID. Para perawatnya sudah mulai enggan atau khawatir atau dia juga memikirkan keselamatannya sendiri. Ini jangan sampai terjadi. Jadi saya berharap semua perawat di seluruh Indonesia harus siaga.
bahkan mahasiswa tingkat akhir pun kalau diperlukan kita siagakan. Jadi kita harus melawan, kita harus bangkit untuk memerangi corona ini secara bersatu. Nah ini kita tunjukkan karena kita sebagai seorang profesi kesehatan kan sudah didoktrin harus memiliki tanggung jawab moral yang tinggi, tidak boleh menolak pasien, tidak boleh mengabaikan apapun kondisi kita, karena doktrin keperawatan kita sudah meminta setiap orang harus melayani dengan sepenuh hati. Saatnya kita tunjukkan. Baik. Saya juga sudah ke Karyadi. Bagaimana, apakah ada perawat yang misalnya enggan, ternyata no, zero, clear. Bahwa tadi Pak Direktur mengatakan perawat Karyadi siap untuk ditugaskan 24 jam di menangani corona ini. Terkait kesejahteraan Pak, untuk para dokter dan juga para perawat, mengingat bahwa ini adalah virus yang cukup mengerikan Pak. Bahkan di dunia sudah ada berapa ribu yang meninggal, bahkan terjangkit ada ribuan. Bagaimana terkhusus bagi para perawat dan juga para dokter untuk kesejahteraannya? Bisa di... Ya, saya kira daya tahan tubuh perawat kan harus dijaga ya. Karena begitu dia kelelahan, menurun, terpapar dengan orang sakit, ini punya resiko. Punya resiko ya. Jadi yang kita harapkan ada insentif tambahan lah, karena yang lain kan tidak bekerja nih, berarti diliburkan. Nah kalau perawat bekerja ya dikasih insentif lah. Beberapa gubernur sudah beri insentif angka 250-300 ribu setiap hari, itu good menurut saya. Paling tidak untuk nambah telur, nambah nutrisi, nambah gizi, nambah buah untuk mereka yang bekerja sehingga mereka safe, aman. Baik, terima kasih Pak Edi atas informasinya dan selamat bertugas kembali Pak Edi. Dan saudara, kami himbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan juga silakan melakukan kegiatan aktivitas seperti biasa, karena tadi sudah dijelaskan Pak Edi bahwa pemerintah sudah melakukan langkah-langkah preventif dan juga banyak sekali. Dan tentunya kita semuanya harus memerangi COVID-19 ini dengan selalu makan makanan sehat, olahraga dan juga selalu beraktivitas. Jangan lupa juga cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. Terima kasih yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio, Ari dan juga Nia. Terima kasih Abrori Sobarna, selamat kembali bertugas.